Viral senjata canggih ini buat militer Indonesia jadi salah satu paling ditakuti dunia. Indonesia memang patut diperhitungkan dunia. Bahkan kekuatan militer yang kita miliki jadi salah satu yang terkuat dan mematikan. Menurut Global Firepower tahun 2020, Indonesia menempati urutan ke-16 sebagai negara dengan kekuatan militer terkuat di dunia. Peringkat Indonesia bahkan mengungguli Israel dan Korea Utara. Bukan tanpa alasan, sebab Indonesia juga memodernisasi senjata militer miliknya. Sama seperti yang dilakukan negara-negara besar seperti Rusia, China hingga Amerika Serikat. Indonesia sendiri seringkali memesan alat utama sistem senjata atau alutsista ke negara yang menciptakan senjata militer canggih, misalnya ke Prancis, Rusia, hingga Amerika Serikat. Namun tahukah Anda jika Indonesia ternyata pernah juga menciptakan senjata yang juga diminati oleh negara asing? Bahkan tercatat Indonesia memiliki sebuah senjata yang pernah dipesan oleh negara sekelas Amerika sekalipun. Seperti yang kita tahu, soal menciptakan senjata militer, Indonesia memiliki PT Perindustrian Angkatan Darat atau Pindad. Industri ini memasok semua kebutuhan yang diperlukan oleh TNI Polri untuk urusan senjata. Salah satu senjata militer yang terkenal buatan PT Pindad adalah Panzer Anoa. Senjata militer ini adalah alutsista buatan PT Pindad yang laris dijual ke Malaysia hingga Oman. Akan tetapi bukan Panzer Anoa yang menarik hati Amerika untuk memesannya dari Indonesia. Namun alutsista yang berhasil membuat Amerika kesemsem hingga membelinya dari Indonesia ternyata adalah peluru berkaliber 5,56 mm. Menurut sebuah catatan, peluru buatan PT Pindad ini pernah membuat Amerika tertarik. Pasalnya seperti yang kita ketahui, Amerika adalah negara terdepan soal urusan alutsista. Namun negara sekuat Amerika ternyata pernah memesan senjata dari Indonesia. Peluru ini diekspor dan dibeli oleh banyak negara seperti Singapura, Bangladesh, Filipina, dan Amerika Serikat. Sebelumnya Singapura adalah negara yang secara khusus berlangganan peluru buatan Pindad ini. Namun tahun 2019 tercatat Amerika pernah melakukan transaksi dengan Indonesia untuk membeli peluru berkaliber ini. Peluru buatan Pindad ini ternyata juga bukan senjata sembarangan. Produk ini telah melalui uji kelayakan khusus sesuai standar internasional. Semua produk divisi amunisi lulus dari pengujian standar NATO. Kemudian juga mendapatkan sertifikat ISO 9001 dari SGS Years International Clarification Service Ltd Inggris pada tahun 1994. Sementara itu, Indonesia juga telah banyak menelurkan senjata-senjata yang sukses dikirim ke luar negeri, selain Panzer Anoa dan peluru berkaliber. Sebut saja pesawat CN-235 MPA yang diekspor ke Korea Selatan pada tahun 2008. Pesawat itu dikatakan sangat cocok untuk digunakan patroli di perairan. Sementara itu di laut, PT PAL pernah menciptakan kapal patroli cepat yang sangat lincah dan hebat dalam melakukan manuver. Kapal ini memiliki kecepatan 30 knot yang bisa mencapai 33 knot. Di dalamnya ada beragam fitur seperti sistem navigasi, speed lock, dan peta elektronik radar. Kapal ini pernah dipesan oleh Timor Leste yang kemudian digunakan untuk melindungi wilayah teritorial laut mereka. Kembali TNI Angkatan Laut tangkap kapal asing mencuri ikan hingga 5 ton di perairan Indonesia. KRI Kerambit 627 menangkap 3 kapal ikan asing PKFB 1233, PKFB 1928, PKFB 1921 asal Malaysia yang melakukan aktivitas ilegal fishing
di wilayah perairan Selat Malaka Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, Minggu 8 November 2020. Dalam siaran pers yang diterima warta kotalive.com dari Komando Armada 1 TNI Angkatan Laut, penangkapan berawal saat KRI Karambit 627 di bawah kendali Operasi Gugus Keamanan Laut. Armada 1 melaksanakan patroli di wilayah perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Pada Minggu pagi mendapatkan kontak radar adanya kapal yang dicurigai tengah melakukan aktivitas ilegal. Menindaklanjuti hal tersebut dengan sigap, KRI Karambit 627 melakukan pengejaran dan penangkapan terhadap kapal ikan asing PKFB 1223, PKFB 1928. Setelah berhasil ditangkap, dilakukan pemeriksaan dan penyelidikan maupun penggeledahan terhadap muatan, dokumen, dan ABK kapal tersebut. Dari hasil pemeriksaan, kapal berbendera Malaysia tersebut bernama PKFB 1223 GT66 memuat ikan campuran kurang lebih 5 ton dengan nahkoda S serta dengan 5 ABK berkebangsaan Myanmar. Sedangkan PKFB 1928 GT68 berbendera Malaysia muatan ikan campuran kurang lebih 5 ton dengan nahkoda Z dan 4 orang ABK berkebangsaan Myanmar. Muatan ikan campuran pada kedua kapal tersebut diduga hasil penangkapan dengan menggunakan trowel secara ilegal di perairan Indonesia. Selanjutnya, KRI Karambit 627 berhasil menangkap kapal ketiga setelah dilakukan pemeriksaan. Didapati bahwa kapal berbendera Malaysia yang memuat kurang lebih 6 ton ikan campuran bernama PKFB 1791 GT69 dengan nahkoda PK, jumlah ABK 5 orang berkebangsaan Thailand. Panglima Koarmada 1 Laksamana Muda Ar-Rasyid KSEMM mengatakan unsur gelar operasi Koarmada 1 KRI Karambit 627 mendapati aktivitas ilegal yang dilakukan oleh kapal berbendera asing di wilayah perairan Indonesia. KRI Karambit 627 yang saat ini sedang berpatroli melakukan penangkapan terhadap 3 kapal ikan asing berbendera Malaysia di perairan Indonesia, yaitu di Selat Malaka, papar Pangkoarmada 1.